Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini kita akan membedakan panjang pendek nada pada lagu. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Kita lanjutkan ke ayo bernyanyi. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Kita lihat lagunya ya. Nah, di sini sudah ada lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan Ate Mahmud ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, itu lagunya ya yang berjudul Berdayung, ciptaan Ate Mahmud. Nah, sekarang apa isi lagu yang telah kamu nyanyikan? Nah, kalau menurut Abi, lagu Berdayung menceritakan perjalanan perahu yang tertiup angin. Walaupun tertiup angin kencang, perahu tetap berlayar menuju tempat yang dituju. Lagu Berdayung berisi ajakan kepada kita untuk bekerja keras. Jangan takut dan menyerah dengan tantangan. Jadikan tantangan sebagai pemicu kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian, bagaimana cara kamu menyanyikannya? Cara menyanyikan lagu Berdayung dengan memperhatikan panjang pendek nada dan ketukan. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, bunyi beraturan itu disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Nah, sekarang perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada dua ketukan contohnya pada nada si ya, diikuti tanda baca titik. Kemudian pada nada la yang diikuti tanda titik. Ada satu buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketukan. Jadi jumlahnya dua ketukan ya. Nah, sekarang kita perhatikan nada satu ketukan. Misalnya sol la sol mi. Kemudian re mi re du, tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Berarti ini satu ketukan ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo berdiskusi. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran seperti ini untuk nada dua ketukan. Kemudian beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketukan. Nah, tandanya seperti ini ya. Ada yang lingkaran artinya dua ketukan. Kalau yang setengah lingkaran seperti ini artinya satu ketukan ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan membaca teks yang di dalamnya terdapat keragaman benda ya. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Nah, di sini ada teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Ini gambar ilustrasinya ya. Kemudian di bawahnya ada teksnya. Yuk kita baca sama-sama. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Setelah itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun.
Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, sekarang apa isi dari teks yang telah dibacakan gurumu? Nah, kalau menurut Abi, Benny sangat senang bermain perahu yang terbuat dari kertas. Kemudian, dapatkah kamu menceritakannya kembali? Pasti bisa ya. Kemudian, berilah tanggapanmu terhadap cerita temanmu. Nah, ketika kita memberikan tanggapan, kita harus sopan ya. Misalnya bagus. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Bacalah kembali teks bermain perahu. Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Nomor 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Menurut Abi, perahu kertas. Kemudian baskom atau tempat genangan air ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, cara memainkannya nanti anak-anak akan membuat perahu, kemudian menyediakan baskom atau genangan air, kemudian membuat garis start dan finish. Setelah siap, akan ada aba-aba untuk memulai permainan. Perahu akan dihanyutkan. Kemudian anak-anak akan mengikuti perahu dari tepian menuju garis finish. Siapa yang sampai paling cepat, dia pemenangnya. Wah, kayaknya seru sekali. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari operasi hitung perkalian ya, dengan teknik penjumlahan berulang. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Nah, kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, kotak Benny di sini memiliki 2 buah perahu. Kemudian kotak Tiur memiliki 2 buah perahu. Kemudian di sini ada kotak ayah memiliki 2 perahu. Jadi ditulis 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Atau dapat ditulis seperti ini. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 ini jumlah kotak ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 kotak. Kemudian 2 yang ini isi masing-masing kotak. Isinya ada 2, 2, 2. Kemudian yang ini jumlah setelah digabungkan, yaitu 6 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, seperti ini ya, setelah digabungkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kita lanjutkan lagi. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah soal berikut dengan temanmu. Kita perhatikan ya, dalam kotak ini ada 3 perahu. Kemudian kotak yang ini ada 3 perahu. Jadi operasi hitung penjumlahan berulangnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Jawabannya ada 2 kotak ya. Kemudian berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, berarti dapat ditulis seperti ini ya. 2 kotak dikali 3 perahu sama dengan 6. Nah, kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Kita perhatikan nomor 1, kotak yang ini berisi 1 perahu, yang ini 1 perahu, yang ini 1 perahu. Nah, untuk penjumlahan berulangnya berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk operasi hitung perkaliannya berarti 3 kotak dikali 1 perahu sama dengan 3. Sama ya dengan yang ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, dalam kotak ini ada 4 gambar, kemudian kotak yang ini ada 4 gambar, yang ini ada 4 gambar. Berarti untuk penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Untuk operasi hitung perkaliannya berarti 3 kotak ini dikali 4 sama dengan 12. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 3 kita lihat kotak yang ini berisi 2 bola, ini 2 bola, ini 2 bola, ini 2 bola. Nah, untuk operasi hitung penjumlahan berulang, 2 bola ditambah 2 bola ditambah 2 bola ditambah 2 bola sama dengan 8. Untuk operasi hitung perkaliannya, 4 kotak dikali 2 bola sama dengan 8. Nah, kita lihat nomor 4.
Kita perhatikan kotak yang ini berisi 4 boneka, yang ini 4 boneka, yang ini 4 boneka, yang ini 4 boneka ya. Nah, untuk operasi hitung penjumlahan berulangnya, 4 boneka ditambah 4 boneka ditambah 4 boneka ditambah 4 boneka. Jadi jumlahnya 16. Untuk operasi hitung perkaliannya berarti 4 kotak boneka yang ini dikali isi jumlah setiap kotaknya ya, ada 4 boneka. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, pertanyaannya, kalimat perkaliannya adalah 2 kelompok anak dikali isi setiap kelompoknya ya, terdiri dari 5 anak. Jadi 2 kali 5. Kemudian bagian B, nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.